Dia adalah penyerang yang paling tidak aku ingin lawan. Ketika AC Milan sedang kesulitan, dia adalah jalan keluarnya. AC Milan boleh memasang 11 striker, asal jangan dia. Dia sama sekali tidak bisa bermain bola, tapi dia selalu berada di posisi yang tepat. Dia seperti balita. Ia menendang bola ke gawang kecil yang dijaga ayahnya. Lemah, lambat, biasa saja, tapi gol. Dan dia adalah Filippo Inzaghi. Gattuso, Seedorf di tacco, Inzaghi, posizione regolare, Inzaghi! Super! Biografi Filippo Inzaghi, Pippo, sang penyerang legendaris. Filippo Pippo Inzaghi, yang lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1973 di Piacenza, Italia, adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang. Julukannya adalah Pippo atau Super Pippo. Meskipun kini telah pensiun, namanya tetap mengilhami banyak penggemar dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Filippo Inzaghi, yang juga dikenal sebagai manusia setengah offside, tidak hanya memiliki karir gemilang sebagai pemain, tetapi juga sebagai pelatih. Mari kita telusuri perjalanan Filippo Inzaghi yang penuh tantangan dan kejutan. Berikut adalah potret dramatis tentang perjalanan karir Filippo Inzaghi. 1. Awal karir. Filippo Inzaghi, penyerang ajaib yang katanya lahir dalam posisi offside, memulai perjalanan sepak bola di klub kota kelahirannya, Piacenza, pada tahun 1991. Meskipun awalnya hanya bermain dalam 2 pertandingan, Inzaghi kemudian mengejar mimpinya dengan tekun dan semangat. Inzaghi bergabung dengan klub lokal San Nicolo 1948 bersama sang adik, Simone. Namun, pada tahun 1985, dia harus berpisah dengan adiknya karena bergabung dengan tim Primavera Piacenza. Dari Piacenza, Inzaghi dipinjamkan ke Albinolev yang bermain di Serie C1. Di sana, dia mencetak 13 gol dari 21 penampilan. Inzaghi kemudian bergabung dengan Parma dan kemudian Atalanta. Di Atalanta, dia menjadi top skor dengan 24 gol dan meraih gelar pemain muda terbaik Serie A musim 1996-1997. Dua, kilas balik. Pada musim berikutnya, Inzaghi kembali ke Piacenza dan membantu klubnya promosi ke Serie A dengan 15 gol dari 37 penampilan. Dia kemudian bergabung dengan Parma dan Atalanta, di mana karirnya bersinar sebagai capocannoniere, top scorer Italia, Serie A dengan 24 gol dalam 33 penampilan. 3. Juventus dan AC Milan. Inzaghi kemudian bermain untuk Juventus tahun 1997 sampai tahun 2001, dan AC Milan tahun 2001 sampai tahun 2012. Di bawah bendera Juventus, dia mencatat 122 penampilan dan 68 gol. Namun,
dia benar-benar bersinar di AC Milan, di mana dia mencetak 202 penampilan dan 73 gol. Inzaghi adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi Eropa dengan 70 gol. Filippo Inzaghi, legenda Italia, adalah salah satu penyerang paling ikonik dalam sejarah Serie A. Kariernya yang berliku membawanya dari Juventus ke AC Milan, dan perjalanan ini penuh dengan intrik dan emosi. Masa keemasan di Juventus. Pada tahun 1997, Juventus merekrut Inzaghi. Di Turin, dia menjadi penyerang yang sangat luar biasa. Sundulan mautnya dan insting mencetak gol membuatnya menjadi favorit para penggemar si nyonya tua. Selama 4 musim bersama Juventus, Inzaghi mencatatkan 89 gol dalam 165 penampilan. Trofi Serie A dan Piala Super Italia menjadi bagian dari koleksi prestasinya. Pergi ke AC Milan. Pada tahun 2001, manajemen Juventus menganggap masa Inzaghi telah habis. Dia memilih AC Milan sebagai pelabuhan berikutnya. Namun, untuk bergabung dengan Milan, Inzaghi harus menurunkan gajinya. Di Milan, Inzaghi semakin moncer. 2 Scudetto, 2 gelar Liga Champions, Coppa Italia, dan penghargaan lainnya menghiasi kariernya. Dia juga menjadi bagian dari tim Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006. Sayangnya, semuanya berubah ketika Massimiliano Allegri menjadi pelatih AC Milan. Inzaghi jarang mendapat menit bermain dan kontraknya tidak diperpanjang. Drama dan kecemerlangan Inzaghi mencapai puncaknya. Karir yang pernah gemilang di Juventus dan Milan akhirnya terhenti. Filippo Inzaghi adalah contoh nyata bagaimana keputusan dan intrik di dunia sepak bola dapat mempengaruhi karir seorang pemain. Kecemerlangannya di Juventus dan AC Milan akan selalu dikenang, meskipun akhirnya dia harus mengakhiri perjalanan profesionalnya dengan perasaan campur aduk. Rekor dan prestasi. Inzaghi juga mencatat beberapa rekor, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak untuk AC Milan di kompetisi internasional dengan 43 gol. Dia juga satu-satunya penyerang yang mencetak gol di semua kompetisi yang diikuti oleh klub Eropa, termasuk 2 gol di final Piala Dunia antar klub 2007. Kepelatihan. Setelah pensiun sebagai pemain, Inzaghi beralih ke karir kepelatihan. Dia telah melatih beberapa klub, termasuk Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, dan Reggina. Saat ini,
dia menangani Salernitana. Filippo Inzaghi, yang dikenal sebagai manusia setengah offside, tidak hanya memiliki karir gemilang sebagai pemain, tetapi juga sebagai pelatih. Mari kita telusuri perjalanan kepelatihan Inzaghi yang penuh tantangan dan kejutan. Bagian 1, awal karir kepelatihan. Inzaghi memulai karir kepelatihannya di Venezia pada tahun 2016. Di sana, dia belajar banyak tentang taktik, manajemen tim, dan tekanan sebagai seorang pelatih. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuannya, Inzaghi membuktikan bahwa dia memiliki visi dan semangat untuk sukses di dunia kepelatihan. Bagian 2, perjalanan bersama AC Milan. Pada tahun 2014, Inzaghi kembali ke AC Milan sebagai pelatih kepala. Tugasnya tidak mudah menggantikan posisi legenda Milan sebelumnya, Clarence Seedorf. Inzaghi berusaha membangun kembali tim yang pernah memenangkan Liga Champions. Meskipun hasilnya bervariasi, dia tetap berjuang dengan tekad. Bagian 3, Reggina, Brescia, dan Salernitana. Setelah Milan, Inzaghi melatih beberapa klub lain, termasuk Reggina, Brescia, dan terakhir Salernitana. Di Salernitana, dia menghadapi tantangan besar. Meskipun hanya bertahan selama 4 bulan, Inzaghi berusaha mengubah nasib tim yang berjuang di Serie A. Bagian 4, drama dan kecemerlangan. Kepelatihan Inzaghi penuh dengan drama. Dia harus menghadapi tekanan dari manajemen, kritik dari media, dan ekspektasi tinggi dari para penggemar. Namun, seperti ketika dia bermain, Inzaghi tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang untuk membuktikan dirinya sebagai pelatih yang berbakat. Demikianlah biografi Filippo Inzaghi, Super Pippo Inzaghi, manusia setengah offside. Filippo Inzaghi adalah contoh bagaimana semangat dan ketekunan dapat membawa seseorang meraih kecemerlangan, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Perjalanan kepelatihannya penuh warna, dan kita akan selalu mengingatnya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah sepak bola Italia. Filippo Inzaghi, dengan segala ketajamannya di depan gawang dan ketekunan dalam mencetak gol, adalah sosok yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola Italia. Kariernya yang penuh gairah dan prestasinya yang gemilang membuatnya menjadi the right man on the right place di lapangan hijau. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk menggali lebih dalam tentang perjalanan luar biasa sang legenda. Saya Cakrif dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.